Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah melihat orang membangun rumah atau bahkan menjalaninya sendiri, merenovasi rumah terutama. Dan pada waktu merenovasi itu banyak dinding bahkan atap itu dibongkar. Lalu ditambah konstruksi supaya sesuai dengan rumah yang mau kita bangun. Bahkan ada yang merenovasi rumah dalam arti membangun ulang, merobohkan semua struktur. Pasti Anda pernah melihat itu atau pernah mengalaminya sendiri. Karena memang rumah yang kita cita-citakan itu tidak lagi bisa didukung, bisa disokong dengan konstruksi yang ada. Maka perlu diubah, perlu dibongkar dan memulai sesuatu yang baru. Supaya memang rumah yang kita cita-citakan itu bisa terbangun, tersusun sesuai dengan yang kita bayangkan, sesuai yang kita impikan. Dan pada waktu itu memang hancur semuanya. Bentuknya bahkan tidak ada lagi kalau rekonstruksinya total, renovasinya total. Nah, itu sama seperti ketika kita mempunyai kesadaran baru. Ketika kita memperoleh kesadaran baru, kita ingin membangun sebuah cara hidup yang baru, relasi-relasi yang baru, cara menghayati kehidupan dengan cara yang baru. Seringkali pada saat itu, justru hidup kita merasa berantakan. Semuanya sepertinya kacau. Kita ingin membangun suatu kehidupan yang baru, tetapi situasinya tidak mendukung. Dan karena itu kita merasa kacau balau. Tidak apa-apa. Merasa kacau balau itu tanda yang baik. Bahwa mindset kita tidak lagi bisa dipertahankan untuk kehidupan yang baru yang mau kita bangun. Relasi-relasi kita harus diubah dengan cara yang baru. Kesadaran kita juga harus berubah. Dan pada waktu itu tidak nyaman. Tetapi memang untuk melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita capai, kita perlu melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kalau ingin mencapai sesuatu yang belum pernah kita capai dengan cara yang biasa tidak akan berhasil. Itu seperti lalat atau lebah yang mau keluar dan menabrak kaca. Kalau terus-menerus mengulang jalan yang sama ya nggak bisa keluar karena ada kaca di situ. Kita harus mencari jalan yang baru. Mungkin bahkan justru berpaling ke arah yang berlawanan, lalu kemudian mencari jalan supaya bisa keluar. Dan pada saat seperti itu ada ketidakpastian. Sepertinya semuanya tidak ada di dalam genggaman kita. Tidak apa-apa. Setiap pertumbuhan rohani mensyaratkan perubahan mindset atau justru berakibat berubahnya mindset. Dan pertumbuhan rohani tidak pernah bisa mundur lagi. Karena apa yang dulunya bernilai, berharga, ketika terjadi pertumbuhan rohani, sudah tidak punya nilai yang sama lagi seperti dulu. Untuk kembali lagi ke masa lalu, dengan nilai-nilai yang lama sudah nggak mau lagi. Biasanya menjadi lebih nyaman, lebih fokus, dan lebih tahu apa yang kita mau. Tetapi pada saat yang sama, membutuhkan sebuah mindset yang baru. Membutuhkan sebuah relasi-relasi yang perlu diperbaharui. Tidak semuanya dengan mudah sesuai dengan nilai yang baru, hidup yang mau kita perjuangkan. Maka kita perlu ketika mengalami perubahan, ketika kita mengalami situasi baru, merasa berantakan, harus tetap tekun, tetap tenang, tetap setia. Mencari apa yang nyaman dan apa yang sungguh perlu yang kita butuhkan. Dan kita tahu, karena dalam perjalanan rohani justru pertama yang muncul adalah mengenal diri lebih dalam, mengetahui apa yang sebetulnya kita inginkan, dan berani untuk menempuh jalan
mencapai kehidupan baru itu. Dan tidak mau lagi kembali pada nilai-nilai lama, pada prioritas-prioritas lama, pada pemaknaan yang lama. Karena sudah merasakan sebuah nilai baru, sebuah pencerahan yang membuat kita menjadi lebih sadar bahwa apa yang kita jalanin selama ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Itulah maksudnya kita harus keluar dari zona nyaman. Banyak orang tidak berani menempuh perjalanan rohani karena tidak berani meninggalkan zona nyaman. Padahal zona nyaman tidak membuat kita kemana-mana. Kalau kita berada di zona nyaman, berarti kita mandek, kita berhenti. Tetapi ketika kita keluar dari zona nyaman, kita maju. Sebaliknya kalau kita maju, kita harus keluar dari zona nyaman. Dan itu tidak nyaman. Namanya keluar dari zona nyaman, berarti tidak nyaman. Pada saat itulah nampaknya, rasa-rasanya, hidup kita itu seperti berantakan. Karena nilai-nilai lama tidak mampu lagi menyokong konstruksi sebuah dunia baru yang ingin kita capai. Kalau dalam bahasa kitab suci, Tuhan Yesus mengatakan anggur baru itu harus ditempatkan di kantong kulit yang baru. Tidak bisa ditempatkan di kantong kulit yang lama. Nanti anggur baru itu justru akan merobek, merusak kantong yang lama itu. Dan perubahan dari kantong lama menjadi kantong baru itu tidak nyaman. Kita harus meninggalkannya. Melangkah keluar dari zona nyaman ya tidak nyaman. Nilai-nilai kadang-kadang dirasa seperti di luar genggaman kita. Tetapi ada rasa nyaman yang paling dasar di situ. Karena kita tahu sebetulnya apa yang kita mau dan kita tahu apa yang sebetulnya sungguh penting untuk kita. Di situ dibutuhkan iman. Di situ juga dibutuhkan harapan. Harapannya adalah manusia baru. Sebuah cara hidup baru. Imannya adalah saya yakin Tuhan menyertai saya untuk mencapai kehidupan baru itu. Dan karena itu saya berani meninggalkan yang sudah berlalu. Di situ ada harapan. Setiap perubahan membawa harapan. Apalagi kalau kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menemani kita, Immanuel. Menemani perjalanan kita. Maka kita bisa maju. Dan kemudian mempunyai harapan dan keberanian meninggalkan zona nyaman, menerima ketidaknyamanan dengan kepastian bahwa kehidupan baru itu jauh lebih indah. Lebih membebaskan, lebih sungguh-sungguh seperti yang saya mau, dan sungguh-sungguh membuat saya hidup sepenuhnya, menjadi versi terbaik saya, seperti yang Tuhan mau. Disitulah dibutuhkan iman, disitulah dibutuhkan keberanian untuk menerima ketidaknyamanan, dan terus maju dengan kepercayaan bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan menemani saya di sini, dan pasti akan sampai. Tidak apa-apa. Berantakan sedikit, tetapi kita tahu kita sedang menyusun sebuah konstruksi untuk sebuah bangunan yang baru. Diri saya versi terbaik, yang memang harus meninggalkan mindset yang lama, kesadaran yang lama, dan maju dalam kesadaran baru bersama Tuhan. Namun harus tetap tenang, tetap percaya, karena kita begitu dicintai Tuhan. Tuhan sedang membimbing kita menjadi pribadi yang baik di masa depan. Maka kalau Anda merasa hidup Anda berantakan, bersyukurlah. Tekunlah, sadarlah. Anda sedang menghadapi sebuah kehidupan baru yang jauh lebih membahagiakan. Tahu apa yang kita mau, lebih nyaman dengan keadaan kita yang sebenarnya, lebih atau kurang, baik atau buruk kita bisa menerimanya. Karena kita mempunyai nilai-nilai baru. Kedalaman rohani yang baru, kesadaran yang baru, menjadi manusia baru. Tetapi berarti harus meninggalkan kantong kulit yang lama dan menciptakan kantong kulit yang baru. Supaya anggur baru bisa ditempatkan di sana dan sungguh-sungguh bisa kita nikmati. Tetapi yang penting dari semuanya itu, kita tetap harus sungguh-sungguh mengasihi kita, baik dengan diri kita sendiri. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.